Masa udah sini tuh les nggak jadi ya? Nggak jadi. Oh, harusnya lesnya jam 1:30 ya? 1:30. Iya, udah. Udah on nih. Oke, udah. Oke, hello. Udah mulai lagi berarti? Udah mulai. Alhamdulillah, thank you tadi udah diajakin room tour. Sekarang Cici mau tanya-tanya lebih dalam lagi. Cici tuh penasaran banget, mungkin teman-teman di sini tuh juga penasaran. Awal mula Nielsen bisa tertarik di production musik ini tuh dari mana? Semenjak aku les sama Komik sih. Oke, semenjak les ya. Itu gimana maksudnya kok bisa masuk ke dunia produksi kan? Kalau les sama Komik kan mungkin kan les musik aja, tapi kok bisa sampai meranah ke komposer gini tuh gimana? Awalnya tuh aku les sama Komik tuh les gitar. Oh, awalnya lesnya Gitar tuh kita. kelas 3. Terus akhirnya bosan sama gitar, mau ke keyboard. Oh, bosan sama kita. Terus dipanggil buat rekaman lagu buat Komik, kayak project lah istilahnya. Oke, berarti Komik ini awalnya dia memang les biasa, Iya. terus habis itu punya kayak ada bakat nih. Iya, ya. jadi awalnya itu les gitar, dia pas waktu kelas 3 kalau nggak salah ya, Nil. Kelas 3 apa kelas 2 gitu. Pokoknya dia tuh masih SD gitu kan. Terus les gitar, awalnya les gitar dia sama kokonya gitu kan. Terus les gitar, terus jalan. Perkembangannya dia tuh mulai bagus gitu loh. Terus waktu itu COVID terus akhirnya memutuskan untuk tetap les tapi via Zoom. Oh, via Zoom. Tetap via masih Zoom les itu ya? Masih les. Jadi masih les terus akhirnya aku mencoba dia untuk ngenalin dia ke keyboard piano gitu. Waktu itu langsung ada proyek kecil-kecilan gitu. Terus dia aku ajak untuk rekaman gitu. Terus kok bisa pas dia rekaman gitu. Terus aku ngelihat dia, wah ini kayaknya nih anak nih kayaknya bagus banget nih kalau misalnya punya talent di bidang keyboard gitu kan. Terus les piano ya waktu itu nih, les piano keyboard. Terus pas COVID tuh, terus seiring dengan perkembangannya waktu, dia makin lama makin perkembangannya tuh makin pesat banget gitu loh. Jadi mulai instingnya dia, terus talentnya dia, itu tuh bener-bener mulai pesat banget si Nielsen ini. Terus sampai akhirnya aku kasih tantangannya tuh kayak aku ajakin dia recording, bener-bener yang recording yang ya bener-bener lagu recording gitu loh. Lagu recording terus project gitu intinya, terus dia recording gitu. Nah kok bisa banget nih, bisa banget. Terus aku kasih challenge lagi, bisa lagi. Sampai akhirnya aku bilang, Nil, mau nggak kalau kamu mau musik director itu. Nah musik director, terus pas mau, terus ya udah dari situ terus dia jadi musik director. Mau nggak mau dia belajar DAW. DAW-nya. Terus akhirnya ya nanti biar Nielsen yang cerita aja. Iya nih, Nielsen cerita langsung semuanya nggak apa-apa Nielsen. Berarti kalau mulainya nyiapin ini kan perlu studio dan lain-lain tuh. Nielsen itu berarti gimana? Nyiapin ruangannya, nyiapin peralatannya dan lain-lain itu gimana? Jadi dulu pas masih les keyboard ya, alatnya sederhana, pakai keyboard Roland gitu loh. Terus seiring berjalan waktu kan butuh alat-alat yang lebih bagus lah. Oke, gitu ya. Terus akhirnya ya direkomendasiin ini apa, Mod X synthesizer sama speaker. Terus dikasih juga DAW. Oh, dikasih juga DAW. Berarti awalnya Nielsen nggak tahu apa-apa, cuman yang penting mau terus pakai alat-alat sederhana dulu, mulai dulu, habis itu baru yang lainnya ya nambah-nambah ya. Berarti benar-benar mulai dari nol ya kalau Nielsen ya. Kalau DAW-nya sendiri, Nielsen pakai DAW-nya apa? Pakai Cubase. Pakainya Cubase. Oke. Terus kalau ini Nielsen, kalau sound ya biasanya pakainya sound gitu ya. Sound gitu paling suka pakai sound yang apa? Paling suka sih pakai string atas, bawah, tengah itu pakai semua buat lagu. Itu pakai buat di lagu ya. Terus nih Nielsen, Cici mau tanya, persiapan yang Nielsen
lakukan nih? Misalnya kan itu kan mau bikin nih dari awal sampai akhir. Nielsen tuh nyiapinnya tuh dari awal sampai akhir tuh yang perlu disiapin apa aja? Yang perlu disiapin ya pertama harus siapin DAW. Pertama harus siapin DAW. Terus harus ada bahan buat di scoring kan. Iya. Harus buat scoring film. Ya harus ada bahannya, harus ada filmnya gitu ya. Terus habis itu setelah itu harus ada VST. oh VST itu apa ya Nielsen? Komik bisa. Kalau VST itu jadi kayak sound gitu-gitu yang dia sound yang nggak ada di keyboard itu ada di situ. Jadi kayak misalnya kayak sound string orkestra gitu misalnya kan ada beberapa keyboard yang tidak suaranya tuh nggak terlalu bagus. Nah itu terus dibantu dengan VST supaya suaranya bener-bener bisa real gitu loh, bisa sangat-sangat real gitu. Nah itu contohnya kayak yang dibuat Nielsen itu kan beberapa memang pakai VST dan beberapa memang pakai keyboardnya dia gitu. Nah kebetulan keyboardnya dia juga sangat powerful, jadi bisa juga dari situ sebenarnya bisa juga. Jadi di sini dia punya sound bank di keyboard itu yang unlimited, ditambah lagi dari VST dari PC-nya dia, laptopnya dia. Oh Gitu. jadi kalau VST itu sound gitu ya, kumpulan instrumen virtual sound. instrumen lah intinya gitu. Oke. Biasanya terus selain itu tuh ada lagi nggak VST, DAW dan lain-lain? Perlu apa lagi gitu nggak sih? Paling apa ya kayak sound card ini lah, sound card, keyboard. Itu kan banyak tuh sound di situ. Tuh. Nah, mungkin boleh dicontohin dikit ya sini Sen, masukin musik ke dalam sini gitu scoring film sedikit gitu aja lah Nisan. Bisa. Kalau mau masukin suara ya, misalnya tambahkan track dulu. Misalnya saya mau nambahin piano, suara piano Di dalam track. Begitu mau direkam, dinyalain dulu. Misalnya saya main sedikit. Segitu aja. Oke, jadi itu nanti bisa langsung masuk ke sini ya Nielsen ya? Iya. Jadi ini ada suaranya. Itunya apa? Kamu matiin dulu yang itunya. Oh iya. Gambar. Nah. Oke, langsung masukin gitu. Nah keunggulannya kalau udah pakai keyboard yang bagus itu Ci, dia tuh nggak perlu apa ya, istilahnya nggak perlu semakin keyboardnya bagus, semakin VST yang digunakan semakin sedikit. Oh, jadi gitu ya. beban komputernya, beban PC-nya itu nggak terlalu besar. Itu makanya sebenarnya kalau ya aku selalu ngajarin dia kan as a mentor bahwa yang penting kamu harus punya tekad yang baik gitu supaya apapun yang kamu kerjakan itu dari tekadnya dulu, dari tekad terus kemudian dari kemauan dulu gitu. Nah kalau skill kan bisa dilatih ya. Betul. Cuman kalau punya skill tapi nggak punya tekad yang kuat kan ya bisa jadi malas, bisa jadi apa gitu. Dan punya skill, punya fasilitas juga, misalnya nggak dimanfaatin dengan baik juga sama aja kan. Betul. Tapi aku lihat nih Nielsen ini selama aku mentorin dia, wah tekadnya luar biasa. Dia sakit tetap bikin. Tetap bikin. Sakit tetap apa? Cici bisa tanya sendiri kalau sama dia sakit pun dia tetap belajar gitu. Tetap belajar. Suara serak-serak, suara batuk-batuk. Tetap masih belajar. Tetap dia gitu. Memang tekadnya memang bagus. Memang tekadnya bagus. Kalau gini nih San, kalau bikin scoring film gini, tantangan yang paling berat yang Nielsen hadapin itu apa? Ya kadang otak orang tuh sering ngeblank. Ngeblank. Tiba-tiba lagi tengah-tengah komposisi ini mau siapa, bingung. Ya, akhirnya
Ya kadang aku naik ke komen, tanya enaknya isi apa, terus dia juga kasih guide. Kadang-kadang juga kita berdua bingung. Oh kadang berdua bingung. Karena kita berdua apa ya, kita tuh sering yang namanya jam session ya Nil ya gitu. Aku selalu ngomong sama dia kalau misalnya bingung blank gitu-gitu, udah jam session aja, ngarang-ngarang aja gini-gini, Oke, jadi having fun di ini, terus pasti nanti akan lama-lama ketemu kan ininya, ketemu apa namanya, ketemu ritmenya, terus baru dikasih gitu-gitu, baru direkam gitu-gitu, biasanya kayak gitu-gitu. Tuh. Nah itu kayak misalnya contoh yang project yang dia baru kerjain tuh kan juga prosesnya kan juga yang nggak langsung lancar semua tek gitu, pasti ada blank-blanknya dikit-dikit gitu, jadi terus kayak jam session gitu. Berarti paling berat itu di tengah-tengah ya, terus ngeblank, ini mau dikasih apa, soalnya dikasih apa, jadi paling berat cuman itu aja? Atau mungkin ada yang lainnya nggak? Kayak males atau bosen gitu, pernah ngalamin nggak? Pernahnya sih kalau ada tugas banyaknya kan Oh, saya juga tugas. masih sekolah. Oh iya, Nielsen ini masih sekolah teman-teman. Nielsen masih kelas 10, masih kelas 1 SMA, tapi sudah jadi komposer yang jago banget. Jadi tugasnya ya pasti ya sekolah ya banyak ya. Jadi nggak bisa kadang susah ngatur waktunya ya. Iya. Jadi kalau Nielsen ini sering dikasih project-project gitu ya Komat? Iya, jadi ya aku latih supaya dia bisa mengetahui gimana cara scoring film. Itu juga baru kok, yang Nielsen belajar scoring film itu baru tahun 2024 ya Nil ya? 2024 apa 2025 malah deh? Januari 2020. Oh, baru? Iya, Baru baru, banget memang baru gitu. Karena aku sendiri kan juga berkecimpungnya juga baru gitu. Jadi aku baru tahu, oh ternyata scoring film tuh kayak gini. Jadi waktu itu aku nanya gitu, Nil, kamu mau nggak belajar scoring film? Ini kan kamu alat-alat udah lengkap nih gitu. Mau nggak belajar scoring film gitu? Awalnya kayak sound card dulu masih aku pinjemin gitu. Nah kebetulan mami papinya support, jadi dia dibeliin sendiri sound card dengan kualitas yang udah mumpuni untuk film. Gitu-gitu. Jadi baru Januari 2024. 2025 ya, sorry 2025 itu. Berarti belum ada 1 tahun Belum ya? ada 1 tahun. Nggak lepas dari support dari papi mami juga ya, Ya, buat yang betul. ini juga. Terus aku encourage dia, pokoknya dalam setahun kamu harus ngasilin 1 karya gitu. Oke. 1 karya. Terus dia waktu itu jawab mau pengen punya album. Oh, pengen punya album. Iya. Sudah bikin nih albumnya nih? Sudah. Sudah. Harusnya sudah. Coba tanya yang punya albumnya, kan saya kan Albumnya nggak ngerti. sudah jadi belum nih Nielsen? Masih kurang beberapa 2 lagu ya. Masih kurang 2 lagu. Satu. Ini satu lagi bikin. Satu lagi bikin. Kira-kira mau di launching kapan ini albumnya Nielsen? Di launching kalau kayak Januari Februari 2026. Oh gitu, berarti tahun depan ya. Kita tunggu ya Nielsen ya, albumnya Nielsen ya. Nah, kalau dari dengar cerita tadi kan sering ngasih project-project nih. Nielsen ada satu project yang sudah dibikin dan selesai belum? Sudah. Kita boleh lihat sedikit gak sih? Maksudnya kita lihat dong Silakan yang aja. Nielsen bikin dari awal sampai akhir nih. Yang sudah jadi nih Nielsen. Ini saya mute dialognya atau tidak usah? Dialognya di mute nggak apa-apa. Terserah Nielsen, yang punya Nielsen. Gak apa-apa Nielsen, dilihatkan semua Nielsen. Mungkin ditaruh di layar yang gede ya, biar kita bisa lihat semuanya nih. Ini Nielsen yang bikin ya? Iya, Nielsen. Jadi itu Bener-bener Nielsen yang bikin ya? jadi itu ada potongan trailer yang trailernya udah jadi, salah satu film udah jadi trailernya, terus aku masih punya filenya, terus aku bilang ke Nielsen, coba Nil, ini kamu recompose lagi nih gitu. Terus dia makanya recompose lagi, terus dijadiin karyanya dia untuk soundtracknya ya gitu. Tuh. Iya. Boleh. I click leave on porch. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ. Alexei, it's me. Open up. Milena? Helena! Hi, Dad. It's important. Highly classified. Lot of work. Many irons in fire.
You feel fulfilled? Oh, yeah. Yeah, so full. So filled. But why do you ask this? What brings you here? There is something wrong with me. In emptiness, I'm just drifting, and I don't have purpose. I thought throwing myself into work was the answer. Oh, no. Who are you? I'm Bob. Who sent you, Bob? Nobody. You were all sent? Everyone here has done bad things. Shadow ops. Robbing government labs. Contract kills. Yeah, so? So, someone wants us gone. What the hell? Brought up with this belief that there are good guys and there are bad guys. This could get messy. But eventually, you come to realize that there are bad guys and there are worse guys and nothing else. Look at you. So adorable. She's bulletproof. Is that Bucky? That's not good. Wah, bagus banget. Ini Nielsen yang bikin nih. Iya, Kamu bikin ini berapa lama nih Nielsen? kira-kira ya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Emang bikin kalau itu emang cukup lama ya. Iya, lama. Dan Nielsen juga baru ya Nielsen ya. 1,5 bulan? Cepat, udah termasuk Udah cepat termasuk cepat ya, itu gitu. ya. Karena aku sendiri pas kalau buat pas pertama kali mungkin bisa lebih lama dari Nielsen. Lebih lama dari Nielsen. Ini yang kadang suka stuck itu ya Nielsen ya di tengah-tengah ya. Sama ini Nielsen. Kita tadi sudah bahas ini. Bentar, kok aku lupa ya guys ya. Kita mau ngomong apa ya guys ya? Oh ya gini Nielsen, kita kan sudah dengar Nielsen dari awalnya seperti apa. Kita juga sudah lihat nih karya-karyanya Nielsen. Kalau Nielsen lihat sendiri, kalau dunia produksi musik kedepannya itu seperti apa? Tanggapan Nielsen seperti apa nih? Menurutku ya, dunia musik production tuh akan semakin maju dengan berjalannya waktu. Soalnya perkembangan teknologi kayak AI ya, Iya kayak AI. itu bisa membantu orang buat bikin musik. Justru orang yang nggak tahu musik sama sekali itu bisa diajarin AI, Begitu. bisa dibantu AI buat bikin karya kayak gini. Buat bikin kayak gini ya. Jadi perkembangan teknologi dan lain-lain itu bisa jadi lebih maju lagi ya untuk dunia ini. Sama ini Nielsen boleh kasih tips atau mungkin boleh kasih motivasi buat teman-teman yang mau belajar nih seperti Nielsen mau jadi komposer muda kayak Nielsen nih. Studio besar bukan berarti musik yang dihasilkan tuh bagus, tapi sebesar rasa di balik nadanya yang mempengaruhi kualitas musik tersebut. Oke, jadi nggak harus studionya besar banget ya, tapi harus dari rasanya, harus Iya. dari dalam diri kita sendiri ya.
yang punya rasa gitu ya, betul ya pokoknya. Jadi studio seperti Ian Nilsson aja gini sudah bisa ngasilin iya. karya yang luar Iya. biasa banget. Wah, ini Nah itu salah satu jauh perkembangan banget sih. teknologi kan. Kalau zaman dulu kan studio kan mesti harus yang ada mixernya yang segede papan tulis itu kan. Nah kalau sekarang dengan format digital ini bisa memungkinkan semua gitu. Dan tidak ada hal yang mustahil kalau misalnya kayak aku selalu bilang sama Nilsson, kamu harus punya cita-cita itu yang paling tinggi aja gitu. Nggak apa-apa, udah kamu cita-citanya yang paling tinggi yang mungkin orang bilang halu gitu. Halu gitu ya. Padahal nggak ada tuh yang namanya halu gitu. Halu kalau misalnya cita-cita kita jadi Iron Man, nah itu halu. Tapi kalau cita-cita kita masih bisa di reach out, masih bisa diraih, pasti nggak halu namanya. Apalagi kan dengan fasilitas yang ada, dengan kemajuan teknologi yang ada, seperti tadi Nilsson bilang ada AI dan segala macam, terus kemudian semua serba digitalized. Ya semua bisa, tergantung Semua kreativitas bisa. kita kan. Betul, Gitu. dan dalam diri kita sendiri Betul, gitu ya. mau apa enggaknya. Oke, thank you Nilsson buat hari ini, buat sharing-sharingnya, buat dilihatin juga nih karyanya yang luar biasa. Dan mungkin sekian aja ya podcast kita hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol di lainnya. Dan buat teman-teman di sini, Cici dan Nilsson dan Komeng mau ngingetin nih, karya musik itu enggak melulu nih studionya yang harus gede, alat-alatnya yang harus canggih, tapi itu dimana harus ada perasaan ya dari dalam diri kita sendiri yang dituangkan ke dalam karya tersebut. Nah, mungkin itu Kalau aja. Nilsson bilangnya tekad sama apa nih? Determination. Apa aja? Nah, Oke. apa itu maksudnya nih? Jelaskan. Coba jelaskan nih. Tekadnya berarti tekadnya harus kuat, terus satunya apa nih, Nil? Pastinya ya kita harus niat kalau mau bikin sesuatu kayak gini. Iya. Harus kayak rutin biar semakin terlatih dan akhirnya cepat jadi lah. Oke, harus seperti itu ya, Dad. Niat yang penting ya Nilsson ya. Kalau nggak niat nggak jadi-jadi ya Nilsson ya. Oke, itu aja, thank you Nilsson. Ditunggu kesuksesannya. Mungkin Cici tunggu kamu kan jadi komposer yang hebat suatu saat nanti pasti sih. Mantap. Itu aja. Oke, mungkin sekian aja guys dari itu. Sampai ketemu di selanjutnya. Dadah.